bercocok tanamnya adalah saat ini. Apa yang kita lakukan saat ini, buahnya akan kita petik nanti di akhirat. Jika kita menanamkan sesuatu yang tidak baik, akan kita petik ketidakbaikan, siksa dan hukuman dari Allah. Dan jika yang kita tanamkan kebaikan, kita akan mendapatkan buah di akhirat dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bercocok tanam di sini bukan berarti hanya sujud, sholat, rukuk, tidak. Akan tapi semua aktivitas kita ini, jika dipandang oleh Allah sebagai aktivitas yang positif, yang baik, kemudian tujuannya adalah untuk Allah, akan Allah pandang sebagai amal akhirat. Biarpun terlihat sebagai amal dunia. Nabi menyebutkan, Anda mungkin mencari dunia, orang yang bekerja keras untuk mengumpulkan rezeki, dan dimudahkan jalan Anda untuk mendapatkan rezeki, maka menjadilah Anda orang kaya raya. Ada di sana orang juga yang seperti Anda berusaha mencari rezeki dan menjadi kaya raya. Akan tapi ada perbedaan antara Anda dengan dia. Anda dari awal ingin mencari rezeki, Anda ingat Allah. Anda sudah berjanji dengan hati, dalam hati kecil Anda, bahwa aku ingin mendapatkan rezeki untuk mencukupi keluargaku, dan setelah itu bisa mencukupi orang lain yang memerlukan, dan aku ingin berjuang di jalan Allah dengan hartaku. Bekerja setiap hari dan semua langkah-langkah Anda, gerak-gerik Anda dalam bekerja, keringat Anda, ada nilainya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi tadi, dia tidak mencari dunia kecuali untuk dunia. Enggak pernah terlintas di benaknya tentang Allah, ridho Allah, kenikmatan di akhirat, enggak ada. Maka dia berusaha untuk mencari kekayaan, dan kaya cuman beda. Anda kaya, diberi Allah kenikmatan di dunia, diberi kesadaran untuk kenikmatan akhirat, maka Anda berbuat banyak untuk akhirat. Anda gunakan harta Anda untuk berderma, harta Anda untuk derma, membangun pesantren, masjid, dan seterusnya. Anda beruntung. Kelihatannya pekerjaan Anda adalah pekerjaan dunia, cari uang, cari uang, cari uang. Tapi Anda ingat Allah dan untuk Allah, dan memang dalam irama kerinduan Anda kepada Allah Anda bekerja. Tapi yang satu tidak. Dia tidak kenal Allah. Sehingga di saat dia mendapatkan keuntungan pun dia ingin bersenang-senang. Tapi bukan seperti Anda membangun masjid, membangun pondok pesantren, bukan. Tapi orang itu bersenang-senang dengan melakukan keharuman. Dia jerih payah, capek mencari dunia, kemudian dunianya untuk bermaksiat, dan dia akan memetik buahnya nanti di akhirat. Murka Allah, hukuman Allah. Di dunia tidak pernah berderma, tidak pernah berkenal tentang berderma. Tidak punya tujuan di akhirat. Dia hanya mencari dunia, dan dunia jadi budaknya dunia. Tapi Anda kelihatannya budak dunia. Anda bekerja membanting tulang, kerja keras, meres keringat untuk mendapatkan kekayaan. Tapi di dalam hati Anda ada Allah. Anda selalu ingat Allah, perjuangan di jalan Allah. Maka Anda beruntung. Inilah yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia ini adalah menjadi aktivitas akhirat. Anda mau ke toko, ingat, saya nanti kalau sudah untung, toko saya berhasil, maka setiap bulan aku akan memberikan berapa persen dari keuntungan saya. Saya sebagai seorang pegawai kecil, gajiku sebulan hanya 500.000. Tapi aku ingin langkahku dalam bekerja ini ada nilainya pahala. Maka aku niatkan, dari 500.000 akan aku berikan 50.000 untuk Allah dan Rasulnya. Lihat, niatnya sebelum bekerja sudah seperti itu. Maka sepanjang ia bekerja, hembusan nafasnya nilai pahala. Dan mari kita sambungkan semua aktivitas kita dengan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan karena Allah, alangkah indahnya saat itu. Kita bisa berbuat baik, aktivitasnya dunia tapi untuk Allah. Ini yang kami maksud, bagaimana kita menjadikan aktivitas tentang dunia untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak aktivitas Anda bermacam-macam aktivitas, apa saja. Pergi ke sawah, ke toko, berlayar, pegawai di kantor, sama semuanya. Asalkan harus Anda libatkan kerinduan Anda kepada akhirat. Anda masukkan. Allah Anda bawa di sini. Rasulullah Anda bawa, maka indah. Anda kaya dunia dan kaya akhirat. Kaya di dunia dan di akhirat kaya. Tidak susah. Perlu kesadaran saja. Kita akan meninggalkan ini semua. Banyak ada orang hartanya melimpah, tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk berderma sedikit pun. Lihat, tidak ada membangun musola, tidak ada membantu masjid. Bangunnya hanya bangun tekel berapa meter. Membangun teh hanya sedikit. Kenapa? Padahal hartanya melimpah. Tapi kalau untuk kemaksiatan dia akan bersemangat. Kenapa? Karena dia tidak dipilih oleh Allah.
Maka mari menjadi hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha melatih diri kita untuk berbuat baik dengan apa yang Allah berikan. Dan di balik pekerjaan kita yang urusan dunia ini, kita libatkan Allah. Kita masukkan program untuk Allah. Derma, membantu, membangun pesantren, masjid dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dengan Allah. Langkah-langkah kita dengan Allah, pikiran-pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar akan menjadi hamba yang selamat di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan nanti di akhirat. Wallahu a'lam.